Hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, kelas 2, subtema 1, hidup rukun di rumah pembelajaran 2. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Benar sekali, sampul bukunya berwarna biru dan bergambar burung Garuda. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar dan gagah perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Jadi, burung Garuda di badannya itu ada perisainya. Perisainya ada berapa? Ada 5. Yang pertama bintang. Yang kedua gambar rantai emas. Yang ketiga pohon beringin. Yang keempat, gambar kepala banteng. Yang kelima atau terakhir, bergambar padi dan kapas. Pancasila berasal dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Jadi pengertian Pancasila adalah 5 dasar atau aturan. Nah, berikutnya ada gambar burung Garuda, kemudian ada gambar perisainya. Kita baca satu persatu ya. Yang pertama ada gambar bintang. Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Gambar yang kedua, gambar rantai emas. Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, gambar pohon beringin. Bunyinya persatuan Indonesia. Gambar yang keempat, kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima ada gambar padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahu nggak anak-anakku? Di negara kita ada 6 agama yang sudah diakui. Yang pertama, agama Islam. Yang kedua, agama Katolik. Yang ketiga, agama Kristen. Yang keempat, agama Hindu. Yang kelima, agama Buddha. Dan yang terakhir, agama Konghucu. Selanjutnya, Bu Nuri akan memberikan contoh penerapan sila pertama di rumah. Coba tebak, yang pertama apa? Benar, yang pertama beribadah bersama keluarga. Yang kedua, berdoa bersama keluarga. Yang ketiga, sebelum belajar, sebelum tidur, sebelum makan, dibiasakan berdoa terlebih dahulu. Yang keempat, saat berdoa dan beribadah, kita harus sungguh-sungguh karena kita berdoa langsung kepada Allah. Anak-anakku yang solih, kita sudah belajar penerapan sila pertama di rumah. Bu Nuri punya sebuah contoh cerita loh. Hasan adalah anak yang ahli ibadah. Hasan menerapkan sila pertama. Anak-anak tahu tidak apa arti ahli ibadah? Ahli ibadah adalah salah satu contoh kata ungkapan yang artinya rajin beribadah. Pertemuan kemarin, Bu Nuri sudah memberi contoh-contoh ungkapan. Coba
Masih ingat tidak? Benar. Yang pertama contohnya adalah buah tangan, yang artinya oleh-oleh. Contoh yang kedua, buah hati, yang artinya anak. Nah, sekarang ada teks bacaan. Kita baca, kemudian kita cari kata ungkapannya. Buku kakak banyak sekali. Kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita, judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Ceritanya tentang pemain sepak bola yang rendah hati. Meskipun sudah terkenal, berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak? Sama-sama, Dik. Nah, tadi kita sudah membaca sedikit cerita. Coba guru mau tanya, apa saja yang sudah ditemukan pada cerita tadi? Yang pertama apa? Benar. Yang pertama, kata ungkapan kutu buku, yang artinya orang yang suka membaca buku. Bukan bukunya banyak kutunya loh ya. Yang kedua, bintang lapangan, artinya orang yang ahli dalam bidang olahraga. Bukan berarti di lapangan banyak bintang-bintang, itu bukan. Kemudian yang ketiga, rendah hati, artinya tidak sombong. Rendah hati ini adalah termasuk contoh sifat. Yang keempat, besar kepala, artinya sombong. Sebelum Bunuri akhiri pelajaran hari ini, mari kita menyimpulkan pelajaran apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, tentang penerapan sila pertama. Penerapannya adalah kita beribadah itu hubungannya langsung dengan Allah. Contohnya, sholat berjamaah, belajar sama makan, dibiasakan berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, tentang simbol-simbol Pancasila. Yang pertama, simbolnya bintang. Yang kedua, simbolnya rantai emas. Yang ketiga, simbolnya pohon beringin. Yang keempat, simbolnya kepala banteng. Yang kelima, simbolnya adalah padi dan kapas. Kemudian yang ketiga, kita sudah belajar berbagai macam-macam ungkapan. Tadi ada buah hati, buah tangan, kutu buku, bintang lapangan, rendah hati, dan besar kepala. Untuk tugas hari ini adalah kerjakan buku paket halaman 7 dan 8. Selamat mengerjakan. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan dari Bunuri, semoga anak-anak kelas 2 menjadi anak ahli ibadah. Dan jangan lupa tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.